Bulan 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 apa itu? Ya. Baik, Bal. Udah mulai dibuka. Boleh, Pak Satir, silakan. Ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sama-sama terhormati pimpinan kita, Kepala Sekolah dan Tanjung Barat 03 pagi, Ibu Jana Rahmawati, yang saya hormati para orang tua murid, ya, khususnya yang hari ini Zoom mengenai KJP, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa rahmat dan tanjung saya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat satu alfiat dan panjang umur, sehingga dengan nikmat kita berkumpul dalam rangka Zoom ini, yang insya Allah akan kita laksanakan. Tak lupa salawat dan salam kita serahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya, mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, 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 amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita pelaksanaan Zoom untuk kegiatan KJP tahap 2 kalau nggak salah ya. Mohon nanti diperhatikan apa-apa saja nanti yang akan disampaikan oleh Pak Iqbal berkenaan dengan KJP ini. Mohon nanti kalau misalnya ada yang nggak paham atau nggak jelas, ditanyakan ya Bu, atau Bapak ditanyakan, supaya nanti dalam pelaksanaan berkas-berkas apa saja yang tadi ini akan disiapkan, nanti Ibu nggak ada masalah lagi. Ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu untuk mengawali acara ini. eh, Mari kita buka saja dengan pembacaan nomor Quran dan Al-Fatihah. Semoga dengan Fatihah mudah-mudahan apa-apa yang hari ini disampaikan oleh Pak Iqbal, ya, kita dapat jelas informasinya dan juga kita dapat melaksanakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, demikian dari saya. Lebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Iqbal, lanjut. Terima kasih banyak Pak Satir atas arahan pembukaan dan sambutannya. Baiklah, Bapak Ibu semuanya. Em, Sebelumnya, saya mau mengingatkan bahwa saya sudah share link daftar hadir berupa Google Form. Silakan, barangkali yang belum mengisi, silakan diisi. Ada di kolom chat. Silakan isi daftar hadir. Terus di sini saya mau mengingatkan juga bahwasannya ini sekedar reminder ya sebenarnya untuk kelas 2 ke atas itu sebenarnya reminder saja. Ini lebih fokus ke kelas 1 ataupun yang memang belum mengikuti KJP sama sekali. Jadi memang paparannya sama aja, hampir sama aja seperti yang sudah-sudah. Jadi nanti tolong diperhatikan aja. Di sini juga saya mau menyampaikan bahwasannya mohon maaf setiap guru kelas belum bisa bergabung ke dalam Zoom ini karena masing-masing beliau juga punya beberapa kegiatan juga di luar ini. Untuk itu saya mohon untuk setiap kelasnya hmm, nanti ada yang menjadi notulen atau menjadi koordinator kelas. Jadi biar gampang koordinasinya antara si guru kelas dengan si koordinator kelas ini gitu ya. Nanti tinggal disampaikan aja ke guru kelasnya. Eh, Baiklah, saya akan mulai paparan tentang KJP tahap 2 tahun 2022 ini. Mohon diperhatikan, mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa mute atau
membisukan ya, menonaktifkan mic-nya. Sampai nanti ada tahap sesi tanya jawab, baru silakan raise hand dan buka mic-nya untuk bertanya. Oke, Bapak Ibu, apakah paparannya terlihat jelas di layar, Bapak Ibu semuanya? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi Kartu Jakarta Pintar atau KJP plus tahap 2 tahun 2025. SD Negeri Tanjung Barat 03 pagi. Dasar hukum KJP adalah Pergub nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Persyaratan umum penerima KJP salah satunya murid dengan usia 6 sampai 21 tahun terdaftar sebagai murid pada satuan pendidikan negeri ataupun swasta di Jakarta, memiliki NIK sebagai penduduk Jakarta dan juga berdomisili di Jakarta, sempat memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Persyaratan khususnya daftar dalam DTKS, anak panti sosial berdasarkan SK Kepala Dinsos, atau anak penyandang disabilitas dan anak dari penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTKS. Sebagai gambaran umum, syarat menerima KJP di sini adalah yang usia si anak itu dari 6 tahun sampai 21 tahun, terus terdaftar di satuan pendidikan, khususnya terdaftar di SD Negeri Tanjung Barat 03 Pagi, memiliki NIK sebagai penduduk Jakarta dan berdomisili di Jakarta. Jadi di sini mohon digarisbawahi, bukan hanya sekedar NIK-nya aja yang Jakarta, tapi dia domisilinya pun juga di Jakarta. Terus memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial, ini sama dengan terdaftar dalam DTKS. Ini juga mirip-mirip dengan terdaftar dalam DTKS. Itu nanti ada dicek di web Siladu, tapi webnya juga kayaknya kurang up to date. Nanti ketahuan atau enggaknya, dia layak atau tidaknya ada di web kami sebagai operator, ada webnya khusus. Nanti bila mana memang terdeteksi tidak terdaftar dalam BTKS, dari jauh-jauh hari akan kami kabarkan untuk segera Bapak Ibu perbaharui datanya di Dinsos Kelurahan. Oke, ini kita skip dulu. Tata cara pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2025. Orang tua datang ke sekolah saat pendaftaran KJP Plus tahap 2. Terus yang kedua, orang tua bawa dokumen persyaratan KJP, yaitu surat permohonan kepada gubernur. Format standarnya nanti disediain sekolah. Surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP, sama nanti disediakan di sekolah. Terus fotokopi fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua ataupun wali murid. Ini nanti Bapak Ibu semua pada punya ya. Timeline-nya, nah inilah adalah waktu-waktunya. Dari tanggal 26 sampai 28 Juli, besok sampai 28 itu apa? Hari Minggu ya. Itu Bapak Ibu semuanya siapin aja dulu berkas-berkas persyaratan usulan KJP Plus yang di luar disediakan sekolah tadi. Ya, KTP, kartu keluarga. Nanti tanggal 30 Juli sampai tanggal 8-nya ini memulai pendaftarannya. Dari tanggal 30 sampai tanggal 7 Agustus. Berbarengan juga dari tanggal 30 pun sampai tanggal 8 itu langsung diverifikasi dan unggah SPTJM. Jadi sambil first in, first out, dalam arti berkas masuk langsung kita input biar langsung ketahuan dia layak apa enggak gitu di DTKS, ada keterangan apa di DTKS-nya. Mudah-mudahan sih datanya juga real time ya. Habis diinput langsung ketahuan gitu, nggak nunggu dulu berapa lama gitu. Mudah-mudahan kayak gitu. Jadi nanti kalau emang di antara tanggal 30 sampai tanggal 7 ini data Bapak Ibu ternyata dinyatakan tidak layak, karena apa, terus mau perbaikan mungkin atau mau ada konfirmasi ke Dinsos, masih ada waktu. Ya, ingat di tanggal 30 sampai tanggal 7. Selanjutnya dari tanggal 11 Agustus sampai tanggal 16 Agustus, verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 18 sampai tanggal 30, penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Yang bisa dilakukan di sekolah cuma sampai tanggal 8 Agustus, karena setelah tanggal 8 itu sudah dikunci, itu sudah ranahnya dinas untuk memverifikasi data-data Bapak Ibu semuanya. Setelah dinas itu selesai memverifikasi, layak di sekolah, layak di dinas,
dari tanggal 18 Agustus sampai tanggal 30-nya, 30 September, baru ditetapkan sebagai penerima KJP melalui SK Gubernur. Jadi, yang mendaftar hari ini, yang mendaftar di tahap ini, karena di bulan Juli ya, nanti baru keputusan di September, diputuskan di bulan September, yang mudah-mudahan dinyatakan layak dan diterbitkan SK, kemungkinan baru baru cairnya ya di bulan Oktober, karena 30 September sampai 30 September itu baru penetapan SK Gubernur. Paling cepat Oktober sudah terbit, tapi biasanya suka ngaret gitu ya. Itu tergantung dari si gubernurnya nanti yang menentukan. Intinya yang bisa dilakukan sekolah itu cuma dari tanggal 30 Juli besok Senin sampai dengan tanggal 7 Agustus. Tanggal 8 kami sudah harus unggah SPTJM. Kemungkinan tanggal 7 pun kami juga akan harusnya ngasih spare. Jangan sampai telat banget sampai tanggal 7 ya. Biasanya tanggal 5 kita udah close. Ini untuk yang baru mendaftar. Tata cara sekolah memverifikasi kelayakan KJP sama ya kayak seperti tahun-tahun yang udah. Pertama cek dulu di DTKS, dia layak atau enggak. Terus nanti setelah itu cek berkasnya, ada nggak kelengkapannya kayak surat permohonan, surat pernyataan ketaatan, fotokopi kartu keluarga, sama KTP. Setelah itu verifikasi kedisiplinan dan kepatuhan si siswa. Kondisi muridnya dia ada nggak di sekolah. Jangan namanya doang ada di sekolah, tapi anaknya nggak masuk-masuk, misal gitu kan. Nggak ada kabar, nggak ada apa. Itu. Terus dia terdata nggak di Dapodik, ada nisennya dan macam-macamnya nggak gitu kan. Terus nih, nomor 2, murid disiplin hadir bersekolah, nggak yang alpa-alpaan. Karena ini harus diverifikasi juga ya oleh sekolah ya. Terus murid memiliki kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dan tidak melanggar larangan. Jadi nanti ada verifikasi tingkat sekolahnya itu sampai ke guru kelas, bahkan sampai ke penjaga sekolah. Barangkali penjaga sekolah bisa pernah pernah ngegap, misalkan si murid ini ternyata, wah dia vandalisme, coret-coret tembok di mana misal gitu kan. Atau dia pernah membuat eh, pengerusakan sarana umum misal gitu. Nah itu akan diverifikasi bila mana memang ada buktinya. Di sini nanti ini sebutannya verifikasi tingkat ketiga. Tingkat pertama cek ke DTKS, tingkat kedua cek berkas-berkas, tingkat ketiga cek kelayakan dan kedisiplinan si siswa. Terus keempat, eh, cek kelayakan yang terdiri dari 4 verifikasi. Verifikasi 1, cek kartu keluarganya, pastiin kartu keluarganya beneran alamatnya di Jakarta, anaknya juga nicknya nick Jakarta. Dan salah satu di anggota keluarga yang ada dalam satu kartu keluarga tersebut tuh nggak ada ASN, PNS atau P3K, nggak ada TNI atau Polri, nggak ada anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, nggak ada pegawai tetap BUMN maupun BUMD. Jadi nanti eh, di sini mungkin cek kelayakan berkas ya dari kartu keluarga ya. Ini dipastikan dulu di sini ada nggak nih di antara ke keluarganya yang ASN, yang polisi gitu kan, yang pegawai BUMN atau apa. Terus verifikasi keduanya cek ke orang tua atau wali punya mobil apa enggak gitu. Anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Bisa jadi bukan cuman bapak atau ibunya, kalau di situ ada mamangnya, kalau di situ ada kakaknya, ada abangnya, tapi itu abang ternyata nicknya di punya mobil, ini bisa jadi nanti menyebabkan tidak layak di TKS. Oke, jadi yang dicek itu data setiap orang yang ada dalam satu kartu keluarga. Bukan cuma si anak, bukan cuma ayah dan ibu, tapi yang ada dalam satu keluarga. Terus verifikasi ketiganya, si dalam dalam satu kartu keluarga itu nggak ada yang punya aset berupa tanah atau bangunan dengan NJOP di atas 1M. Barangkali kartu keluarganya itu terdata atas nama neneknya misalkan, dan neneknya itu memang punya tanah di situ. Rumahnya besar, NJOP-nya sudah mahal. Kalau dihitung-hitung di atas 1M misalkan.
Nah, yang kayak gini-gini sih bukan kami yang ngecek nih nanti. Kayak kendaraan roda 4 itu yang ngecek adalah Bapeda. Ya, dia koordinasi dengan Samsat. Terus yang ini NJOP dengan tanah itu juga BPN. Jadi udah di luar ranah sekolah ya. Nanti ketahuannya ya nanti di sistem kami gitu kan. Jadi cek dalam satu keluarga. Pas saya tinggal sama neneknya loh, ini tanah neneknya misalkan kata gitu. Ya kita bisa apa? Ibu terdata dalam satu kartu keluarga itu sih gitu kan. Kecuali Bapak Ibu memang pecah kartu keluarga lagi dengan alamat yang berbeda misal. Di antara anggota yang ada di kartu keluarga itu memang tidak ada yang punya bangunan di atas 1M, nah itu insya Allah layak. Terus yang keempat, cek verifikasi kelayakan keempat, ini cek ke rumah. Nanti akan ada survei dari guru ke rumah Bapak Ibu semua untuk mengecek salah satunya enggak konsumsi aqua galon, ya misalkan kayak gitulah ya. Aqua galonnya bukan bukan aqua galon gitu. Jadi yang isi ulang tuh masih boleh, katanya sih seperti itu. Jadi ini kalau yang kemasannya bermerek itu nanti dicek oleh guru kelas, ada survei. Oke. Nah, ini juga bagian yang nggak kalah penting namanya larangan menerima KJP Plus karena KJP bukan hanya sekedar hak Bapak Ibu semua, tapi juga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu juga. Di antaranya ya untuk menghindari atau menjauhkan atau meninggalkan larangan-larangan yang dapat menyebabkan eh, batalnya KJP Plus. Oke. Ya, di antaranya memang banyak, ada 23 poin kurang lebih. Tapi mungkin yang lebih relate itu seperti terlibat tawuran, misalkan di nomor 6. Nomor 5 terlibat dalam kekerasan atau perundungan atau bullying, ini atau apapun itu ya gitu ya. Nanti eh, surveinya ini berkelanjutan berlapis-lapis gitu. Nanti juga melibatkan tim TPPK ya, tim penanggulangan dan pencegahan kekerasan dalam sekolah. Rokok, misalkan menggunakan narkoba, membocorkan soal atau kunci jawaban, terlibat pornografi atau pornografi. Ini larangan-larangan penerima KJP Plus. Bapak Ibu, saran saya ini di screenshot dan dipegang dan ditanamkan baik-baik, ditaati baik-baik karena seketika eh, ternyata anak Bapak Ibu melakukan di antara 23 ini, seketika itu juga sekolah berkewajiban untuk menyetop KJP. Bukannya berhak ya, berkewajiban malah kami. Karena kalau kami membiarkan anak Bapak Ibu tetap dapat KJP, padahal di lapangan anak Bapak Ibu melakukan di antara 23 larangan ini, ya bukan cuma anak Ibu yang kena, si sekolah pun juga kena. Jadi, yuk kita taati sanksi-sanksi larangan-larangan sebagai penerima KJP Plus ini. Oke, sanksinya, ini paling bawah baca. Penarikan dana KJP Plus dan penghentian. Kalau cuma dihentiin sih mendingan ya. Di sini bacanya ada apa? Penarikan dana gitu lah. Ditarik dana Bapak Ibu, dana KJP. Oke, terus eh, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan itu nanti bisa jadi di stop dan itu akan jadi di blacklist nanti. Terus Pak ini kayaknya buat anak SMP dah misalnya gitu kan. Nggak ada tuh kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Kita untuk anak SD pun di antara 23 ini mungkin mungkin saja ada yang bisa melakukan kejahatan ini. Jadi minta tolong dari Bapak Ibu semua juga untuk senantiasa memantau anak Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Itu sebagian besar gambaran eh, tentang pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2025 ini. Oke, yang tadi itu dikhususkan untuk yang belum mendaftar KJP sama sekali, yaitu anak kelas 1 ya, khususnya ya, kelas 1 kelas 1B, dan mungkin dari kelas 2 sampai kelas 6 yang memang dia belum memiliki KJP, atau belum berhasil, atau mungkin baru ngurus kepindahannya, misalkan sebelumnya dia warga non-Jakarta, sekarang baru pindah ke Jakarta dan mau mengajukan KJP. Nah, ini bisa ikut di tahap 2 tahun 2025 ini. Oke, terus nanti em, mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sering dilemparin di antaranya. Pak, saya ngajuin lagi atau enggak? Gitu misalkan ya. Oke nih ya Bapak Ibu, diingat. em,
Coba bentar saya sambil bisa nggak ya di sini. Notes. Eh, penerima existing. Bapak Ibu bisa ngelihat notes catatan saya nggak di layar? Nggak, nggak tampil ya? Coba ya. Oke, kalau nggak tampil. Jadi gini, gambaran umumnya kami sih secara di web administrasi di web admin KJP web saya itu sampai saat ini pun memang belum siap untuk keberadaan webnya. Mungkin sedang dalam tahap pengembangan, yang mana katanya di situ untuk penerima existing atau yang sudah dapat KJP itu memang tidak perlu lagi mengumpulkan berkas dan lain-lainnya. Hanya saja yang untuk mendaftar baru. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ternyata nanti, oh ternyata data em, dari semula, atau mungkin memang dari Bapak Ibu ada pembaharuan data, gitu, itu jadi baiknya kami akan share lagi untuk pembaharuan datanya. Nanti gini, berkas yang tadi disebutin adalah surat permohonan bansos kepada gubernur yang disediain sekolah, surat pernyataan penggunaan KJP juga yang disediain sekolah, itu nanti akan kami keluarkan template-nya khusus dari SD Negeri Tanjung Barat 03. Memang Bapak Ibu semua bisa download dari umum, dari web, atau mungkin dari share-sharean temennya di sekolah lain. Tapi untuk SD Tanjung Barat 03 itu khusus, nanti kami akan mungkin akan kami kasih watermark. Dalam rangka bukan maksudnya apa-apa ya. Jadi kami ingin semuanya terdisposisi, dalam arti pendataan ini nggak cuma dari Bapak Ibu langsung lompat ke saya bagian administrasi, tapi saya juga mau melibatkan guru kelas juga di sana. Jadi biar sama-sama mengetahui. Dan Bapak Ibu sebagai wali kelas mungkin juga nanti akan saling koordinasi dengan ibu guru kelasnya. Segala berkas yang dibutuhkan dalam pendaftaran ini akan kami distribusikan kepada guru kelas. Dan Bapak Ibu yang ingin mendaftar KJP, silahkan hubungi ke guru kelas. Oke, biar guru kelas pun punya catatan, muridnya siapa aja sih yang daftar KJP? Ada nggak sih yang sebenarnya dia layak tapi dia nggak daftar? Jadi biar gurunya juga woro-woro. Kamu kamu ikut aja daftar ya, dan sebaliknya gitu ya. Juga Bapak Ibu semua enggak sembarang download berkas atau format gitu ya dari luar. Jadi segala berkas itu harus pamit dulu, izin dulu ke guru kelas biar tercatat. Jadi nanti kami cross-check-nya gampang. Di guru kelas ada datanya, misalkan Pak, murid saya ada 15 orang. Berarti besok hanya 15 anak yang dia survei. Gitu kan? Walaupun ternyata ternyata datang berkas ke saya ini ada 17 misalkan. Bu, ini kok 17 di Ibu 15. Oh, yang dua ini ternyata nggak pamit sama saya, nggak izin misal gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu jangan sampai kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lapor dulu ke guru kelas, mengajukan untuk daftar KJP tahap 2. Khususnya kelas 1. Oke? Nanti ke Bu Yuli maupun ke Bu Wenti. Oh, kelas 2 dan sampai kelas 6 yang memang belum dapat KJP dan mau daftar juga nanti ke guru kelasnya masing-masing. Oke, itu gambaran eh, dasarnya. Tadi di situ disebutin kartu keluarga sama KTP orang tua dan wali, gitu kan ya. Tapi kita tahu ya, kalau yang namanya KJP di sana juga ada pertanyaannya data kontak darurat, gitu ya kan. Yang mana di kontak darurat kami juga butuh KTP untuk meyakinkan isian dari Bapak Ibu semua. Kadang-kadang Bapak Ibu, ini ada yang kayak dokter tulisannya. Jadi kayaknya emang keturunan dokter kali gitu ya. Jadi saya takut salah nginput. Jadi saya mendingan lihat ke
KTP-nya langsung. Jadi nanti tuh KTP yang dikumpulkan adalah bukan cuma KTP orang tua, ayah dan ibu, tapi juga KTP si kontak darurat. Gitu ya. Kalau misalkan Pak, saya di situ datanya kan si ibu, kontak daruratnya si bapak, ya boleh. Jadi kayak gitu ya. Nanti akan ada formulir yang mana di situ ada data si anak, data si ibu atau data si orang tua ya, bukan cuma si ibu, baik si ayahnya ataupun si ibunya. Dan nanti ada juga data kontak darurat. Di formulir itu namanya siapa, saya akan cek ada nggak KTP-nya di situ. Bapak Ibu ngelampirin juga nggak KTP-nya, gitu ya. Terus kalau misalkan, ya nggak ngelampirin, nah itu kan akan kami pulangin dulu. Jadi nanti suruh lengkapin. Atau, Pak saya data orang tuanya saya, ibu, data kontak daruratnya saya juga ibu. Oh itu nggak bisa, kontak darurat itu harus orang lain yang memiliki hubungan famili. Suami, istri, kakek, nenek, paman, bibi, gitu ya. Atau saudara kandung. Harus orang lain. Pokoknya harus orang lain ya. Jadi yang disiapin apa? Nanti disiapin kartu keluarga, fotokopinya, yang terbaru, yang terupdate ya. Terus KTP orang tua dan kontak darurat, bila mana memang menggunakan kontak darurat. Jadi KTP ayah, KTP ibu, dan KTP kontak darurat. Terus kalau dibilang, Pak saya data orang tuanya siapa nih, ayah atau ibu? Saya sangat menyarankan ibu, karena yang udah-udah KJP itu dulu siapa ya penerima KJP yang awal-awal tuh semuanya pasti nama anak QQ nama ibu, nama anak QQ nama ibu, gitu ya. Jadi memang pertama disaranin adalah data ibu, tapi bila mana wah ibunya udah meninggal tinggal ayahnya, ya udah input aja nama ayahnya. Itu kan ayah nggak ada, ibu nggak ada, ya udah familinya siapa, di situ ada kakaknya misalkan kakak kandung ya silahkan diinput. Selanjutnya untuk KJP survei nanti. Survei itu nanti setelah kami selesai input Bapak Ibu datanya, nanti di situ ketahuan apakah layak atau enggak. Yang layak akan kami terbitin lembar berita acara untuk survei, yang tidak layak kami tidak terbitkan karena dia tidak layak gitu kan. Paling kami kabarin, Bu, Ibu nggak layak, Pak, Bapak nggak layak. Ini katanya terdeteksi punya mobil atau ini katanya terdeteksi punya NJOP. Silakan diperbaharui misalkan datanya sesegera mungkin. Kemarin sosialisasi saya dibilang untuk membaharui data jangan cuma ke Dinsos atau Dukcapil yang di kelurahan karena data dia itu juga masih kena antrian dan nggak up to date. Yang disaranin banget waktu itu adalah ke Dinsos pusat yang ada di Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke. Itu bila mana data Bapak Ibu semua terdeteksi tidak layak DTKS. Kalau mau segera berubah datanya, katanya disaraninnya ke Dinsos yang ada di Duren Sawit. Nanti untuk informasi gedungnya di mana nanti saya sambil googling deh. Bapak Ibu juga bisa sambil googling ya. Dinas Sosial DKI Jakarta ada di Duren Sawit Jakarta Timur kalau nggak salah. Nah, terus kalau kalau misalkan Pak saya layak atau enggak? Oh ternyata dinyatakan layak, berarti tinggal tunggu si guru kelas untuk survei ke lokasi. Oke, nanti eh, di dalam survei itu disarankan ada si orang tua. Nggak apa-apa, nggak ada muridnya nggak apa-apa karena mungkin di jam-jam sekolah atau mungkin di jam keluar sekolah ya. Nanti akan ada mungkin sebagai dokumentasi, akan ada foto di depan rumah atau di mana gitu nanti tergantung surveinya. Makanya kalau sama-sama kita perhatikan, saya ulangin lagi nih. Hmm, gini-gini, mana ya timeline? Ini, kalau kita sama-sama perhatiin, 30 Juli sampai 7 Agustus, bisa dihitung ya, cuma berapa bulan ya? Berapa bulan? Juli ke Agustus cuma 7 hari. Iya Bapak Ibu. Waktunya sangat singkat, jadi mungkin nanti akan ini nih.
akan geroyokan pasti nih. Saya udah ngebayangin nih selama 7 hari sudah harus semua-muanya gitu ya. Sudah semua-muanya dalam artian berkas Bapak Ibu juga udah lengkap, data layak atau nggak layaknya juga udah selesai ya. Bapak Ibu juga sudah mungkin yang dinyatakan tidak layak juga sudah ke Dinsos Jaktim sampai tanggal 7 misalkan. Karena di tanggal 8 mau di verifikasi dan unggah SPTJM yang mana unggah SPTJM itu adalah semua proses pendaftaran baik dari pengumpulan berkas sampai ke survei itu udah selesai. Bisa dibayangin ya. Berarti nanti di tanggal 7, coba saya lihat ya, kalender tanggal Juli, tanggal 30 Juli baru start. Enggak, dari 28 ya, 30, 31, 1, 4, 5, 6, 7, sampai hari Kamis. Jumat terakhir kami harus upload. Oke. Nah, pokoknya gini deh, Bapak Ibu ya. Ini karena keterbatasan waktu, karena segini sempitnya gitu. Jadi kita mohon banget kerjasamanya dari Bapak Ibu semua yang ingin mendaftar KJP maupun yang existing, gitu ya. Nanti eh, saya mohon ada koordinator kelas, masing-masing punya koordinator kelas untuk urusan KJP. 4A ada, 4B ada, 5A ada, 5B ada gitu kan. 2A, 2B, 3A, 3B ada koordinator kelasnya untuk membantu guru kelas mengklasifikasi atau misahin mana-mana yang dia udah existing, memang dia punya KJP, dan sampai bulan terakhir itu dana juga lancar-lancar aja turun gitu ya. Dan mana juga orang-orang yang baru daftar. Kami akan prioritasin yang baru daftar karena kemungkinan datanya belum ada kan gitu ya. Kalau yang existing sudah ada mungkin akan lancar-lancar aja. Oke, nanti gini, coba ya. Nanti saya akan koordinasi juga sama si guru kelasnya juga. Yang mau daftar besok kelas 1 berarti kan semua berkasnya baru ya, semuanya berkasnya baru. Siang ini anak-anaknya sudah pulang ya. Senin ya. Senin itu kan masih tanggal 28, sedangkan pendaftaran kan di tanggal 30. Dari Senin sampai Selasa itu bisa lah nanti ya. Insya Allah hari Senin kami akan distribusiin berkas format pendataan, permohonan dan ketaatan KJP. Tapi Bapak Ibu, walaupun dari tanggal 30 baru ada pendaftaran, dari tanggal 28 itu sudah boleh nyicil ke koordinator kelasnya, berkas-berkasnya ya. Oke, jadi gini, yang existing KJP dari Senin pun juga sudah boleh nyiapin berkasnya. Kan kalau katanya malah dari tanggal 26 sampai tanggal 28 ya, dari besok tuh, Sabtu Minggu. Bapak Ibu udah boleh nyiapin berkas. Di hari Senin, itu udah boleh nyerahin ke Korlasnya. Bu, saya existing. Saya sudah dapat KJP, penerima KJP. Ini berkas saya tetap. Jadi nanti dipisahin ya untuk koordinator kelas. Kalau kelas 1, otomatis baru baru semua ya. Ini untuk kelas 2 sampai kelas 6. Ini saya yang baru mau daftar, ini saya yang sudah existing. Misalnya gitu ya. Itu di koordinator kelas, nanti sambil guru kelas juga punya data siapa-siapa aja siswanya yang baru daftar, siapa-siapa aja siswanya yang memang existing. Nanti akan disiapin berkasnya deh dari kami. Adapun em, kapan saya disurvei misalkan kayak gitu ya. Nah, di sini saya minta kerjasama dan pengertiannya banget bahwasannya untuk Tanjung Barat 03 ini penerima KJP-nya ini lumayan lah, lumayan banyak ya. Kalau nggak salah hampir 200 orang. Sedangkan tenaga penginput itu cuma 2 orang biasanya, saya sama Pak Asep dan Pak Randy ini nanti gitu kan. Yang mana kemungkinan ada kendala lagi di bagian website biasanya gitu kan ya. Nanti kami akan atur strategi gimana baiknya. Jadi Bapak Ibu semuanya kami insya Allah semuanya akan kena survei gitu ya. Tapi kapan waktunya nanti sambil menunggu ini.
perkembangan dari website. Pokoknya kayak gitu. Oke, jadi diingat-ingat besok dari hari ini mau siapin aja berkasnya. Nanti hari Senin kami akan distribusiin formatnya. Format itu cuma nih dari sekolah. Oke, minta ke guru kelas, jadi jangan download sendiri. Udah gitu, di hari Senin pun yang existing juga boleh. Ya mau yang existing kayak mau yang daftar baru kayak juga udah boleh nyicil ngumpulin. Karena di tanggal 30-nya, ini ternyata hari Selasa ya, hari Rabu ya, tanggal 30. Betul, tanggal 30 kami sudah harus input. Jadi semakin cepat data masuk, semakin cepat juga kami input. Mudah-mudahan webnya juga lancar, nggak lemot, nggak trouble, penginputan lancar. Nanti proses-proses lainnya juga mudah-mudahan lancar. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Saya minta tolong kerjasama dan bantuannya ya. Oke, dari saya seputar paparan saya rasa cukup. Kalau memang ada yang mau bertanya, silakan raise hand dan buka mic-nya. Pak Asep, ini nggak di lock ya mic-nya kan ya? Orang-orang bisa mute sendiri kan ya Pak? Alhamdulillah, kayaknya udah pada ngeh semua ya. Insya Allah pada ngerti semua lah ya. Nanti untuk info, oke nih ada yang mau bertanya. Ibu Resti, silakan Bu, dibuka mic-nya. Silakan Bu Esti. Ya, halo, Assalamualaikum Pak Iqbal. Aku dari Salam. eh, orang tua Muhammad Sarki Ali kelas 4A. Mau tanya Pak, kalau misalkan mau daftar KJP tapi status di DTKS-nya itu masih tulisannya masuk dalam penetapan, itu apakah boleh daftar KJP atau belum bisa ya Pak? Oke, eh, saya langsung jawab aja biar nggak lupa ya. Jadi Ya, gini, Bapak Ibu semua kemarinan itu juga banyak yang selain ngelengkapin berkas, juga ngelengkapin screenshotan dari DTKS. Bukannya nggak boleh sih sebenarnya. Tapi data tersebut itu kadang-kadang usang atau sudah lama tidak terbaharui, tidak mm-mm. terupdate. Yang lebih update-nya itu nanti eh, ada di webnya kami sebagai operator KJP. Di web kami ada keterangannya dia ditetapkan atau enggak gitu. Oh, Sebenarnya yang masuk dalam penetapan berarti dia bisa mendaftar KJP. Yang mm-mm. tidak masuk dalam penetapan adalah yang tidak bisa. Tapi tadi saya ulangin, itu data kurang up to date. Bisa jadi di situ ditulisnya Bapak tidak masuk, ternyata di web kami masuk. Berarti kan silakan Mm. ngajuin. Atau di situ ditulisnya termasuk dalam penetapan. Ternyata data terbarunya Bapak Ibu terdeteksi ada anggota keluarganya yang lulus CPNS misalkan atau lolos P3K misalkan. Jadinya kan ada data terbaru akhirnya nggak layak. Nah, perihal Bapak Ibu itu layak apa enggaknya itu nanti kami terbitin di setelah dari web di kami gitu ya. Jadi nggak perlu apa namanya ngelampirin screenshot dari Silado ataupun DTKI misalkan saya layak nih, saya screenshot gitu kan. Nanti Mm. ada orang tua yang mungkin dia ke kesulitan nggak Mm. bisa ngelampirin jadi ngerasa disangkanya nggak lengkap lagi datanya. Yang kayak gitu-gitu nggak wajib ya. Tadi seperti di paparan tadi kan nggak wajib itu. Jadi nggak usah Oke, baik. ya. Yang menyatakan dia layak atau enggaknya nanti setelah saya coba input data Bapak Ibu semua di web saya, Mm. ternyata begitu disinkronkan dengan data dari Dukcapil maupun dinas, Bapak Ibu ternyata dilayak. Nah itu yang kita jadiin pegangan. Itu Bu Mm. Esti. Ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Iqbal. Yuk.
Sama-sama. Ayo, siapa lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ya, Bapak Dava Putra Ramadan, silakan Pak. Bapak Dava Putra, silakan dibuka mic-nya untuk bicara. Halo Pak, Ya, halo halo Pak. Pak. Ya Pak, silakan Pak. Itu kalau unggah apa nih SPMJ apa Pak namanya Pak? PTJM Iya, itu di sendiri apa dari pihak sekolah Pak? itu nanti pihak sekolah Pak. Nanti kami yang upload. Oh gitu. Kalau itu Pak, kalau mana DTKS itu kita print apa bagaimana Pak? Tidak perlu ya Pak. Itu Oh, tidak merupakan berkas yang wajib dilampirkan, jadi sementara ini tidak perlu. oh ya udah Mak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Selanjutnya Pak Ayah Bayu, silakan Pak. Bapak Ayah Bayu, silakan dibuka mic-nya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Sebagai pengingat juga, tolong di-share ulang ya daftar hadirnya. Barangkali ada yang belum mengisi daftar hadir di link Google Form. Ayah Bayu, ada yang mau ditanyakan? Atau barangkali sulit bisa melalui chat, diketik di chat. Saya skip dulu ya ke Vano kelas 2B. Kalau boleh. Silakan Vano dibuka mic-nya. Mic-nya nggak bisa sebentar. Sebentar. Wait. Coba saya cek ya di sini. Sebenarnya sudah dibuka kok. Mic audio. Bisa kok sebenarnya. Tadi bisa. Iya, Nah, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. sudah bisa Pak. Silakan. Iya. Pak Iqbal mau tanya, untuk yang DTKS sendiri, kalau dulu udah pernah didaftarkan, kemudian di sistemnya DTKS itu tidak terdeteksi gitu ya Pak. Ini nanti dari pihak sekolah yang bisa mengecek atau gimana ya Pak ya? Karena udah lama banget kalau ini dari tahun 2021 pernah terdaftar,
Terus karena ditinjau juga ternyata nggak lolos gitu Pak. Terus kemarin saya sempat daftarkan lagi melalui DTKS, belum dibuka lagi untuk DTKS. Itu Ya, aja Pak, terima kasih. oke. Baik. Untuk DTKS, jadi yang kayak Ibu itu, silakan ajukan aja dulu pendaftaran KJP di kami, gitu ya. Nanti akan segera kami coba input di webnya kami, dan mudah-mudahan juga langsung ketahuan apakah dia ditetapkan dalam DTKS atau enggak. Yang memang ditetapkan berarti tinggal lanjut, yang ternyata tidak ditetapkan akan kami laporkan ke orang tua masing-masing untuk segera diperbaharui datanya. Gitu ya. Jadi Ibu Fano silakan daftar aja dulu untuk KJP yang tahap ini. Begitu. Oke, baik. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Novi, silakan dibuka mic-nya. Silakan Bu Novi dibuka mic-nya dan silakan ditanyakan. Kalau Bu Novi mungkin kesulitan, saya skip dulu ke Hanifah Alfarizi. Silakan yang mau bertanya apa, silakan dibuka mic-nya. Atau Ibrahim, kelas 2B. Ada yang mau ditanyakan, silakan dibuka mic-nya. Nggak bisa. Tadi bisa deh. Coba dicek di bagian bawah kayaknya Pak untuk mic-nya itu Pak. Ah, Oke, nah ini baru bisa. oke, ya. Silakan Pak Ibrahim. Ini anak saya kan kelas 1 itu 2 kali dapat. Nah selanjutnya sampai sekarang itu nggak dapat lagi. Gimana itu Pak? Oke, ada lagi Pak? Udah itu aja Pak. Oke, baik. Yang seperti ini mungkin ada beberapa juga anak-anak kelas lain yang juga mengalami. Jadi, perihal dia dapat atau enggaknya, terus terang memang dari sekolah itu sebenarnya sudah melakukan yang bisa dilakukan oleh sekolah ya Pak ya tadi ya, kayak Ya. mendaftarkan, memverifikasi dan macam-macamnya. Adapun ternyata kok di tengah-tengah saya keputus nih, nggak ada jawaban apa misalkan ya itu kemungkinan memang Ah, dari si DTKS gitu kan atau Dinsos. Nah, jadi eh, kalau emang mau daftar lagi, silakan welcome. Kita buka kok gitu. Kita tetap buka peluang untuk Bapak Ibu semua mau daftar lagi. Nanti kalau yang kemarin itu kita nggak dikasih akses Pak, dia layak atau enggaknya. Katanya di tahap ini kami dikasih tahu, bukan dikasih akses sih. Kami dikasih tahu dia layak atau enggaknya. Jadi kami juga bisa langsung koordinasi dengan si orang tua. Jadi kayak Ibrahim yang kelas 1 apa ya? Ya Bapak ini kelas 2 sekarang. yang sekarang kelas 2 ajukan lagi aja Pak gitu ya. Jadi mudah-mudahan sesegera mungkin kami dapat keterangannya layak atau enggak. Terus kalau enggak layak itu gara-gara apa misalkan Bapak Ibu semua juga bisa langsung ambil tindakan segera memperbaharui data. Ya kayak gitu Pak. Jadi saya ke sekolahan gitu ambil berkasnya atau gimana? Ya, jadi nanti yang terputus. Oke, saya juga tadi kayaknya kelewat. Jadi yang memang lancar sampai bulan kemarin, Juni sampai Juni itu dia dapat uangnya lancar, berarti existing yang lancar lah bahasanya ya. Terus ada juga mungkin existing yang waktu itu pernah dapat tapi akhir-akhir ini nggak dapat. Nah itu namanya existing yang terputus ya, misalnya kayak gitu. Itu tetap ambil berkas Pak. Nggak apa. Oke, ambil berkasnya bisa hari ini ya. Hari ini belum siap nih Pak kayaknya Pak karena beberapa guru juga ada yang kurang ready. Saya juga belum menyiapkan juga. Kayaknya di web ada pembaharuan. Hari Senin insya Allah Pak baru mulai Oh bisa gitu. kita sebarkin. Oke, baik. Ya, Baik, baik, baik. Makasih Pak ya informasinya. sama-sama Pak Ibrahim. Oke, dilanjut siapa lagi? Hanifah Alfarizi. Halo Pak. Ya Bu.
Saya orang tua dari kelas 1B Muhammad Dafa. Saya baru join, maaf Pak. Di sini saya kan terlambat nih. Mau Mm, tanya satu, link absensi kehadirannya saya belum dapat. mm-mm. Yang kedua, di sini yang tadi saya simak, untuk berkas-berkasnya ada surat permohonan, kakak, KTP orang tua, sama kontak darurat beserta KTP-nya. Mm-mm. Itu hanya itu aja atau ada tambahan lagi? Kemudian nanti kalau untuk surat permohonannya itu dibagikan ke anak-anak langsung atau kita ambil ke sekolah. Oke. Ada lagi, Bu? Ada lagi. Tadi yang saya kan baru pertama kali Pak, ini DTKS, cek DTKS-nya juga di mana Pak? Oke. Baik. Ibu, ada lagi, Bu? Itu dulu aja Pak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama, Bu. Oke, ini mungkin eh, Ibu ini juga tadi karena telat ya, karena telat join, jadi nggak mengikuti dari awal. Oke, nanti gini-gini. Oke, saya rewind lagi. Berkas nanti akan didistribusin oleh sekolah, jadi nggak usah download, nggak usah nyari, nggak usah minta sama temennya. Berkas yang valid adalah yang disebarkan oleh guru kelasnya, yang mana si orang tua temuin aja ke guru. Ya, jadi orang tuanya nanti nemuin guru kelas, di sana mohon meminta berkas untuk pendaftaran KJP, mungkin ngisi daftar hadir, ngisi daftar serah terima berkas, gitu. Eh, Nanti dibawa pulang, diisi, terus besokannya dilengkapin. Itu untuk berkasnya ya. Terus, em menurut tadi, apalagi deh tuh Bu, selain Eh, berkas. Ngecek DTKS-nya Oke, itu ada linknya DTKS. atau enggak? Nah, Mungkin kayak saya atau yang lain yang memang anaknya baru satu, baru nyekolahin itu belum tahu Pak, kayak gitu. oke, siap. Cek DTKS, FYI, kalau yang kemarin itu kan memang orang tua bisa tuh ngecek DTKS langsung di Siladu. Sekarang juga masih bisa sih sebenarnya. Cuma sebagai catatan aja, data di Siladu itu belum terbaharui secara optimal, jadi kurang up to date lah datanya. Nah, terus gimana ngecek DTKS-nya? Cek DTKS-nya nanti katanya yang lebih up to date itu ada di webnya kami sebagai operator sekolah. Setelah kami menginput data Bapak Ibu semuanya, nanti akan ketahuan di situ dia layak atau enggaknya. Nanti akan kami infokan ke si orang tua murid. Jadi perihal saya layak nggak ya, itu belakangan. Ajuin aja dulu berkasnya gitu ya Ibu, minta berkas aja dulu ke guru kelas. Saya belum mengajukan. Nanti perihal yang mengklaim Bapak Ibu semua itu layak DTKS atau enggak adalah sistem itu akan kami share secara hari per hari. Kalau memang sistemnya dia real time ya, setiap hari ada pembaharuan, saya akan infokan ke guru. Jadi kayak gitu. Oke, untuk layak DTKS-nya. Cukup nggak Mama Hanifah Alparizi? Cukup lah ya. Mudah-mudahan cukup. Selanjutnya, Aisyah Hayati, silakan mau bertanya apa? Atau Mama Bayu, atau Arfan Zulfadli, atau Ibu Hera Ristianti, silakan dibuka aja mic-nya. Halo, selamat siang Pak. Ini Selamat Mama siang, Pak. Bayu. Oh ya, Ayah Bayu. ya silakan Pak. Mohon maaf Pak. Terkait alamat itu sesuai dengan domisili atau sesuai dengan yang di KK Pak? Untuk alamat yang kami isi pasti sesuai kartu keluarga nih Pak. Oh gitu. Karena Baik, baik. yang akan dikenali oleh sistem adalah nomor kartu keluarga dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga tersebut karena ada Dukcapil. Ya, terus nanti mungkin akan ada nih pertanyaan lanjutannya. Lah, saya udah nggak sesuai dengan kartu keluarga saya, alamat saya misalkan gitu. Itu Betul. ininya Mas Yanu. Ya mau ya terus terang berarti kalau memang mau terdata dengan
dengan alamat yang terbaru, ya Bapak Ibu juga memperbaharui seputaran itu, kepindahan domisili Bapak Ibu semua, biar data yang kami input itu match, apa ya, cocok lah gitu. Nomor kakak yang diinput ini, alamatnya adalah ini gitu. Jadi kayak gitu ya. Karena kan begini Pak, kalau mohon maaf ya, kita kan ngontrak jadinya kalau setiap kita misalkan seandainya kita udah apa mau dipakai rumahnya, kita pindah lagi kan berarti harus pindah ini lagi kan begitu. Maksudnya pindah ganti KTP lagi gitu loh maksud saya Pak. Kan gitu. Betul, Pak. Ya sejatinya sebenarnya gitu, Pak. Perpindahan tempat tinggal itu senantiasa beriringan juga Betul, dengan perpindahan administrasi. Sebenarnya seperti itu, Pak. betul, betul, betul. Karena semua sudah sistematis nih masalahnya, ya. Jadi kami, ya kalau memang Bapak mau ngisinya, Pak, isi aja sesuai domisili, misalkan kata Bapak begitu. Oke, kami input, tapi ternyata tidak valid, nanti gimana, Pak? Ya kan, karena sistem tidak mengenali, gitulah maksudnya. Siap, siap. Karena gini, Pak. Yang kenapa saya tanyakan, nanti kan terkait dengan survei, kan Betul, gitu. betul. Survei dari sekolah, kan biar biar tidak kesulitan untuk mencari alamat, kan begitu. Nah, makanya perlu saya tanyakan, apa nanti kalau seandainya mau survei, kita bisa menginformasikan ke guru kelas yang untuk yang ke survei gitu loh, Pak. Ya, Pak. Jadi nanti pada dasarnya sebenarnya kami guru-guru akan mensurvei sesuai alamat di kartu keluarga pertama. Ya, Oke, pertama gitu. Jadi nanti kalau memang ternyata di kartu keluarganya itu alamatnya misalkan RT 2, sedangkan Bapak sekarang udah RT 4 misalnya gitu kan. Kami akan datang sesuai dengan RT 2 dulu. Karena oh, biar betul. Jadi memang eh, untuk kecocokan antara data dengan situasi di lapangan, Pak. Jadi gitu. siap, 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 Ya. siap. Nah, Jadi kalau misalkan ternyata ini saya sudah pindah misalkan nanti pengurusan suratnya sedang berjalan atau gimana, nanti disurvei lagi yang berikutnya, ya sudah nanti mungkin mau diajak ke kontrakan yang baru, ya sudah diajak aja ke kontrakan yang barunya seperti itu, Pak. karena yang baru itu lebih dekat ke sekolahan, Pak. Bisa jadi yang baru juga lebih enak misalkan gitu kan, lebih luas atau lebih Betul. besar gitu. Sebenarnya sih Intinya nggak gitu. sama, Pak. Ya jadi gitu maksudnya gini, Pak. Karena segala sesuatunya sekarang ini kebetulan di Jakarta lah ya khususnya itu semua udah sistematis nih gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi ya kita ngikutin sistem dulu. Nanti kalaupun ada perbedaan-perbedaan di lapangan, nanti kita sambil mengikuti perkembangan dari website aja gitu. Barangkali bisa diperbaharui atau enggaknya. Seperti itu ya Pak ya. Siap, 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 siap. Cukup Pak? Cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas Sama informasinya. Pak. Oke. Selamat siang. Yang ya selanjutnya silakan. Selanjutnya silakan langsung buka aja mic-nya dan langsung bertanya. Itu Bu Hera Ristianti, silakan Ibu Hera. Ya, di mute. Arfanzul Fadli, silakan dibuka mic-nya. Ke Bu Yuni Srianti, silakan dibuka mic-nya. Iya, Pak, mau tanya materainya berapa? Pakai materai nggak, Pak? Oke, untuk materai yang kami lihat di web, iya saya juga lupa lagi ya. Itu baru ada satu berkas yang di situ ada materainya. Oke, tapi yang udah-udah biasanya kan di berita acara nanti ada tempel materai juga tuh gitu ya. Jadi eh, nanti disiapin aja dua dulu, disiapin dua. Nanti yang mana yang ditempel langsung, yang mungkin ada yang langsung ditempel langsung semuanya di berkas yang mana kami infoin selanjutnya aja. Saya juga sambil menunggu pembaharuan di website, barangkali ada berkas terbaru, ada format terbaru gitu. Jadi nanti kami infoin lewat guru kelasnya masing-masing aja. Tapi disiapkan aja 2 lembar lah minimal materai. Ya, Bapak Ibu ya. Terus berkas dikumpulin ke kelasnya tuh paling lambat kapan, Pak?
Sebenarnya berkas itu paling lambat kan tadi tulisannya kita sampai tanggal 7 ya, saya pendaftarannya gitu kan. Cuma saya minta paling sebelum tanggal 7 pun sudah selesai. Sedangkan saya baru bisa pembagian mungkin baru di hari Senin atau Selasa sambil menunggu pembaharuan dari website gitu ya. Nanti untuk hal-hal yang masih belum jelas juga nih, bukan dari kami sekolah ya, sebenarnya dari webnya juga belum jelas, itu akan kami rangkum dan akan kami sebarkan melalui grup WA di kelas masing-masing aja deh Bu, kalau gitu ya. Ya, Makasih, Pak Iqbal. sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya Bu Hera Restianti atau Arfan Zulfadli, silakan dibuka mic-nya. Ya Bu Hera, silakan Bu. Ya, Pak Iqbal mau nanya nih, kalau misalnya yang sudah dapat perpanjang juga apa gimana, Pak? Oke, ada lagi Bu? Udah itu aja. Udah itu aja, Pak. Makasih, Pak. Em, eh, saya mau bilang nggak usah, tapi ternyata takutnya ada pendataan ulang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya didata ulang lagi aja gitu kan, jaga-jaga. Kalaupun ternyata oh lancar nggak perlu ya, ya namanya kita sudah berjaga-jaga tadi kayak gitu ya. Ya, ya. Barangkali juga Bapak Ibu mungkin ada pembaharuan kan misalkan gitu. Pak, saya walinya diganti deh Pak. Ini jangan si ini misalkan ada yang misalkan Bapak Ibu semua ada yang sambung nikah misalkan nih saya ada si ini ada ayah barunya nih udah terdata di kartu keluarga mau diperbaharui sebagai wali mungkin atau kontak darurat. Nah, itu juga dikabarin aja nanti melalui Korwas. Jadi yang sudah existing dan lancar tetap pendataan aja. Apalagi yang baru ya, jadi tetap pendataan. Begitu Bu Hera. Oh iya, iya. Pak Iqbal, makasih ya. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Setengah 12 ya, Bapak Ibu. Saya rasa untuk saat ini, untuk hari ini dicukupkan dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti ada pun informasi-informasi temuan lanjutannya yang barangkali Bapak Ibu juga bingung untuk ditanyakan, kita sambil koordinasi melalui grup kelas aja, sampaikan aja ke guru kelasnya masing-masing. Nanti akan diinfokan melalui grup itu. Ini ngejar Jumatan juga nih Bapak Guru yang lainnya gitu ya. Jadi tadi sesuai timeline, hari ini Bapak Ibu silakan disiapkan aja berkas-berkasnya. Untuk seperti yang tadi mau Bayu, barangkali mau pembaharui data atau ada pembaharuan data alamat maupun apa, silakan diurus aja. Mudah-mudahan di hari Senin saat pembagian berkas, saat pengumpulannya juga sudah dengan data yang terbaru, dan nanti kami saat menginput juga sudah terdata, sudah dikenali dengan data-data yang terbaru gitu di sistem gitu ya. Jadi sudah terbarukan semuanya. Semuanya diberikan kelancaran dari mulai pendataan maupun pemverifikasi sampai nanti survei, sampai nanti penetapan. Terus semuanya dilancarin, semuanya digampangin, disehatin lah ya semuanya ya, nggak ada kendala apa-apa. Kita dari tim sekolah juga mohon banget kerjasamanya dari Bapak Ibu semua untuk ini. Jadi adapun ditemukan nanti mungkin ada sedikit keterlambatan lah atau ada sedikit kendala-kendala, mohon dimaklumi kami di sekolah juga diselingi dengan beberapa kegiatan lain juga gitu ya, kesibukan yang lainnya juga gitu kan terkait KBM mungkin atau yang lainnya. Jadi mohon dimakluminya. Oke, Pak Satir, apakah ada Pak Satir? Saya rasa Pak Satir juga udah siap-siap berangkat ini. Bapak Ibu semuanya, saya rasa hari ini kita cukup dulu ya. Jadi untuk sosialisasi KJP-nya, nanti kita saling koordinasi di grup WA, grup kelas masing-masing aja. Eh, saya selaku
moderator maupun mengisi materi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barangkali ada ucapan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya. Sama-sama kita tutup pertemuan kita siang hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.